Aduh. Pakai cerot. Oke, saya Fener Mr. Pem Huta Barat. Dan saya Doni Zola Mr. Confident. Yes. Kita kembali lagi di Bempret Preview. Bempret Preview pekan ke-9. Nah, Don. Kenapa 9? Kenapa 9? Kan dari 7, kenapa langsung lompat 9? Karena ternyata sama federasi pekan 8 itu pekan yang cewek yang ada di Jogja. Yogyakarta yang pansa jadi tuan rumah. Yang kemarin ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Walaupun mungkin abang juga nggak pernah terlibat di tim putri ya. Tapi tahu lah dikit-dikit. ya. Juaranya kan kemarin kan Persiba Female, Iya kan? Nah, tapi Persiba Female tuh pekan lalu tuh kalah 2 kali tuh lawan Pusaka Angel. Serius? Kalah dia? Iya, dan emang seru Bang. Pusaka Angel kan runner up tahun lalu. Pusaka Angel siapa aja tuh? Pusaka Angel itu ada Anggi, ada Ade Fitria Hilda sama grupnya Upi. Oh, itu dari ini ya, dari tim Bandung. Tim Bandung. Enggak, sebenarnya timnya asal Kendal Jawa Tengah tapi ngambil pemain-pemain Upi. Oh, oke. Yuk. Oke, kita mulai dari pertama. Pertandingan pertama di pekan ke-9 hari Sabtu. Ada 5 match nih kalau kali 5 match. Nah, 3 itu woman ya. Woman mainnya itu di Manunggal Jati Semarang nih, stadionnya sebenarnya stadion yang dipakai waktu Lindus Jawa Tengah. Oh, Lindus Jawa Tengah. Standarnya bagus juga ya? Kalau lapangannya gornya oke, cukup lah. Kalau menurut saya sih Bang, kalau bukan yang gor Stadion Jatidiri itu ya? Bukan itu kegedean. Itu gede ya? Mungkin biaya sewa juga gede kan. Oh, okay. Makanya dipindahin ke sini. Yes. Dan tuan rumahnya kali ini Pusaka Angels ya. Pusaka Angel lawannya Netik. Bukan, Persiba Female lawan Netik. Oke. Ya kan yang pertama. Ini hari pertama. Iya. Hari pertama. Kebumen Angels ketemu Pusaka Angels. Oke. Yang tadi itu hari kedua ya? Ya, jadi Kebumen Angels. Ini kita langsung masuk ke pertandingan aja. Langsung aja ya. Sama persentase ya. Oke, Kebumen Angels lawan Pusaka Angels. Itu jelas Kebumen Angels tahun ini kan pelatihnya Citra Adisti sekaligus main. Merangkap pemain. Kemarin sempat metik kemenangan dan seri 1 kali. Jadi menang sekali, seri 1 kali dengan lawan yang sama, Netik Ladies Cibinong. Nah, cuma kayaknya agak berat nih menghadapi Pusaka. Jadi dalam 1 pekan pertemuannya 2 kali langsung. 2 kali langsung. Oh, kalau cewek begitu ya? Nggak semua. Yang kemarin aja tuh spesial tuh. Oh, oke. Gitu. Nah, kali ini sih kalau Kebumen Angels agak berat lawan Pusaka Angels karena tahun ini kan Kebumen Angels pemain seniornya cuma Citra, Senida, banyak yang berubah lah. Ya, sama Jesela anak Kalimantan dua-duanya tuh. Ya. Jadi agak berat paling sama Riri, Junela. Sementara Pusaka kemarin Pusaka udah full tim, kemarin menang 2 kali lawan juara bertahan Persiba Female. Oke, tapi pasti akan seru juga Don ya karena ini Kebumen juga pernah menjadi juara juga. Ya, tapi memang secara materi pemain jelas jauh Bang sekarang. Oke. Pusaka Angel sekarang bergelimang pemain bintang karena gabungan UPI sama Jaya Kencana. Sementara sekarang ini di Kebumen lebih banyak ini ya, apa istilahnya regenerasi sama pemain muda yang dilatih sama Citra di Kava. Oh, Cava. Citra Adisti Futsal Academy. Oke, kalau dari saya 60-40 untuk Pusaka Angel. 60-40 Pusaka Angel. Oke, kalau saya 55-45. Oke. Untuk Pusaka Angeles. Oh, pernah ke Kebumen sih ya, pernah di Kebumen soalnya. Jangan diperpanjang. Oke, Putri Sumatera Selatan. Iya. Persiba Female. Nah, Putri Sumatera Selatan kemarin nih bisa menang yang lawan Pansa, Bang. Ini tim baru ya? Putri Musliwirawas tadinya. Oh, Musliwirawas ganti nama jadi. Ganti nama Sumatera Selatan. Kalau Musliwirawas kan nama kabupaten, Sumatera Selatan kan nama provinsi. Yes. Nah, Putri Sumatera Selatan sendiri bisa dibilang kemarin tuh memanfaatkan situasi di mana Pansa hanya bermain 5 orang itu dengan skor 4-0 dan 7-1. Sedangkan Persiba Female 2 kali kalah nih sama ini seru nih. Kenapa saya bilang seru? Persiba Female 2 kali kalah, Putri Sumsel sekarang lagi mimpin klasmen. Tapi secara materi pemain sebenarnya Putri Sumsel katakanlah masih kalah mentereng lah sama Persiba Female. Persiba kan ada Rani Mulyasari, Ondoy, kipernya juga ada Sana. Di atas kertas sih Persiba. 55-45 buat Persiba Female. 55-45. Betul. Kalau saya 60-40. 60-40 ya terbalik ya. Oke, berarti Abang mengunggulkan Persiba Female 60-40. Selanjutnya Netik Ladies Cibinong dengan Pansa FC Jogja. Nah, di Netik ini masih ada Maya ya? Cuma satu-satunya Bang. Maya ya? Tinggal Maya. Dia berangkat pelatih juga tuh. Iya. Sama Pak Teguh ya? Sama Pak Teguh, tapi kan dia masih ada Pak Teguh lah. Dan ini Netik ya seperti biasa pemain-pemain muda SMP, SMA dari Negeri 3 Cibinong. Netik itu Negeri 3 Cibinong Bang. Daerah Bogor sekitarnya lah. Ya, daerah Bogor sekitarnya. Dan sedangkan Pansa sebenarnya timnya tuh cukup solid, cuma karena banyak yang absen pekan lalu ya. Ini Pansa Ardi ya katanya ya? Bukan, kalau Ardi Putri Sumatera Selatan. Oh ya dia Musirawas ya. Yang pindah sekarang betul. Kalau Pansa tuh kalau nggak salah namanya Dalmaji. Jadi kalau Netik Ladies Pansa ini saya masih menjauhkan Pansa FC 5149. 5149.
Saya 50-50. 50-50 ya. Yes. Karena emang sebetulnya agak-agak ketat, cuman Pansa kayaknya bakal menjaga pemainnya supaya nggak 5 orang lagi kayaknya. Oke, itu cewek. Nah sekarang Cosmo JNE Jakarta menghadapi DB Asia Jabar. Ini sih DB Asia sih pasti ngasih ini juga nih, ngasih tekanan juga nih ke Cosmo. Pasti. Karena dia kan juga hasilnya kan nggak terlalu bagus. Cuma dia pekan ke-7 kemarin kan. Pekan 7 kemarin dia 2 kali kalah ya? 2 kali kalah. 2 kali kalah kan sama BTS kalah. Betul. Hari pertama dia kalah seri. Dan Seri 2 sama dengan ini Kancil. Iya kan? Iya. Kancil. Jadi 2 sama di hari kedua sama BTS kan kalahnya. Hari pertama sama Kancil seri 2 sama. Draw. Jadi cuma ngambil 1 poin doang kemarin mereka. Mereka pasti pekan ini penting untuk mereka naikin posisi di klasemen. Tapi lawannya Cosmo, Bang. Lawannya Cosmo. Yang minggu kemarin juga nggak main ya. Libur. Jadi mereka jalan-jalan. Betul. Cosmo pasti mempunyai kesempatan untuk bisa nambah poin. Satu itu. Kalau Abang nih ngeliat secara teknis, Bang. Panca versus Denny Handoyo. Panca versus Denny Handoyo. Kalau saya pikir sih kalau untuk head to head pelatih secara pengalaman tentunya masih DH lah, ya. DH sebagai apa nih? Sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Kalau bukannya kalau karir Panca duluan, Bang. Iya, tapi maksud gua kalau misalnya kita berbicara nih, berbicara dari prestasi kepelatihan yang di ini, gua pikir sih dia lebih bagus. Lebih bagus ya. Menurut gua, tapi kan nggak bisa dipungkiri juga kalau si Panca ini kan untuk membuat suatu tim muda ini kan memang terkenal. Betul. Terkenal juga bisa memberikan apa ya? Selalu bisa menjadi kuda hitam lah. Betul. Buat tim-tim besar gitu. Jadi mungkin yang menariknya nanti kalau saya bilang ya itu tadi, bagaimana tim yang mapan secara kedalaman squad melawan tim muda yang juga dikombinasikan dengan pemain senior seperti Eko Andriana, ya kan ya? Iya betul. Nah seperti itulah menurutku sih pasti akan menarik ini. Oke, berarti dari situ ya. Jadi Abang masih megang secara head to head pelatih, Abang masih megang Denny Handoyo ya. Iya. Oke, kalau kayak saya pribadi ini sebenarnya DB Asia Jabar ini tim yang sangat idam-idamkan Panca menurut saya gitu. Perpaduan pemain muda dan pemain senior Jabar, tapi di satu sisi juga katakanlah punya dana yang cukup untuk katakanlah bicara banyak di pentas Liga Pro. Oke, kalau menurut gua sih Bang, gua masih bilang ini 50-50 antara DB Asia Jabar, Cosmo JNE karena emang Panca mendapatkan tim yang emang dia mendapatkan. Iya. Perpaduan antara pemain senior dan junior Jawa Barat ditambah beberapa pemain dari luar Jawa Barat kayak Eki, kayak Dennis Gunabawana. Itu menurut gua ini udah tim yang sangat solid. Betul. Bagi Panca. Walaupun kita tahu bahwa kalaupun dia kalah sama tim-tim besar ya. Tim-tim besar dengan skor tipis gitu. Skor tipis. Nah, itu ya kecuali sama BTS kemarin lah, itu BTS emang butuh poin setelah kalah dari Safin. Nah, ini menurut gue 50-50. Abang tadi Cosmo? Kalau saya mengunggulkan Cosmo 55-45. 55-45. Iya. Oke. Karena saya juga memang dasarnya karena kedalaman squad ya. Masih lebih masih mentereng lah. Lebih mentereng dari tapi kembali semuanya nih masalah PCR ya. Jadi yang kita prediksikan ini semuanya kembali kepada PCR ya. Kalau misalnya PCR memang semua menghasilkan negatif buat semua tim, artinya mereka bisa tampil dengan kekuatan penuh. Betul. Itu penting. Next. Pendekar United melawan Kancil dari Pontianak. Ini seru. Ini seru nih. Apalagi kalau misalnya pemain asingnya udah bisa main. Ya, kayaknya sih bisa main sih kayaknya. Ya, karena memang udah dikasih lihat beberapa kali latihan. Betul, udah lihat latihan di Instagramnya Pendekar, lalu juga sudah selesai karantina. Ya. Nah, kayaknya ini sebenarnya pada saat pekan terakhir di Gor UNJ juga dia udah latihan, Don. Udah boleh. Udah lepas dari karantina. Udah ada. Dah, dia ikut kok kalau nggak salah, dia ikut nyoba lapangan juga, tapi memang belum main. Mungkin belum kepada ini ya performa fisiknya. Fisiknya mungkin belum balik. Ya, nah, kita nggak tahu lah ya dalamnya kayak seperti apa. Yang pasti kita berharap Elia Ibrahim ya mampu tampil. Iya. Menjalani debut di Semarang. Betul, karena katanya pemain ini sangat luar biasa nih. Katanya. Permainannya katanya bisa kayak Ali Abedin juga. Betul. Dan juga punya power. Lebih punya power. Pemain squad tim nasional Iran ya. Betul. Oke. Belum dibahas Pendekar sama itu. Coba geser doang. Kalau Pendekar kita bicara Kancil BBK Pontianak baru aja kalah dan kalahnya juga seru, terus juga dia juga imbangnya juga menyedihkan. Ini kayak pekan ke-9 ini wajib sabu bersih banget. Wajib Kancil. Makanya Kancil nih kalau mau disebut tim papan atas harus konsisten nih. Iya. Ya karena
kekurangannya itu aja, kadang suka pleset nggak penting gitu. Kalau gue bilang sih sebenarnya ya, kalau skuad Kancil di tahun ini lebih baik dari Kancil sebelumnya. Oh jelas banget. Ya biaya juga pasti beda itu. Iya. Dan kalau gue juga sekarang ini anak-anak lokalnya juga semakin terangkat loh. Betul. Penampilannya kayak Sahrial ya. Iya, Sahril, Ramaredoni. Iya. Siapa lagi kaptennya itu? Si Dias. Dias juga. Jadi lebih kelihatan. Iya, lebih kelihatan lah. Artinya mereka juga udah mulai terinfluence dengan dia. Jadi memang yang namanya transformasi ilmu Iya. kepada itu berhasil lah. Betul. Ya. Setuju. Ya itulah bagusnya kalau ada pemain-pemain nasional yang mengangkat moral, mental dan juga katakan teknik pemain. Berapa persentasenya? Kalau saya Kancil 5545. 5545. Saya sama 5545. 5545. Oke. Hari pertama Bang, Sabtu 26 Februari udah selesai. Kita hari kedua, Minggu 27 Februari. Iya. Ya, ini cewek dulu lah ya. Cewek Datik Ladies Cibinong lawan Persiba Female. Udah jelas Persiba Female yang akan diunggulkan, apalagi Persiba Female baru aja kehilangan poin ya, di 2 pertandingan awal. Tentu mereka mau menjaga asa untuk mempertahankan gelar mereka. Kalau buat saya 60-40 untuk Persiba Female. Abang? Apa itu yang main? Persiba Female lawan Netik. Persiba Netik? Ya, saya pegang Persiba. Berapa? 60-40. Sama berarti. Yes. Oke, selanjutnya Putri Sumsel lawan Pusaka Angels. Ini juga seru, tapi dua-duanya udah menang di pertandingan awal. Cuman Putra Sumatera Selatan menangnya melawan Pansa yang 5 orang. Pusaka Angel menang lawan calon juara juga, juara bertahan. Ya, jadi Pusaka Angel gua unggulin 60-40. 60-40. Saya 55-45. 55-45. Yes. Oke, yang ketiga Kebumen Angel lawan Pansa Jogja, ini seru nih Bang. Karena dua-duanya pun bisa dibilang secara materi sama nih sekarang sejajar. Ini kan apa derby dong ini ya? Derby. Jogja sama Kebumen kan derby dong. Ya sebetulnya Jawa Tengah kan? Enggak, kalau Jogja ya Jogja Bang. Oh iya. Kalau Pusaka Angel daerah istimewa Jogja. Tetangga lah. Iya, tetangga. Iya. Aduh. Tapi dekat. Lu pakai diralat aja. Iyain aja enggak apa? Takutnya saken gue geografinya jelek. Iyain aja apa? Oke, Kebumen Angel Pansa. Gue 50-50 sih. 50-50? Iya, karena memang saya Kebumen sih tetap. Kebumen tetap ya. 55-45. Gimana? Mas Eno. Nyari poin. Nyari poin. Mas Eno. Dulu saya sering diundang ke sono soalnya. Sekarang udah jarang. Udah. biasa. Oke, Cosmo JNE Jakarta, Kancil BPK Pontianak. Iya. Wah, ini seru, Bang. Cosmo lawan Kancil. Yes. Seru sih. Ini menarik nih. Ini menarik karena antara Kocoy dan Denny Handoyo. Dua-duanya sering bekerja sama bersama-sama nih. Betul. Bahkan ada dulu Kocoy dan Denny selalu membawa timnya ke Final Four. Artinya Denny sebagai pemain dan Kocoy sebagai pelatih. Selalu ada di Final Four beberapa tahun waktu itu. Kalau untuk masalah pelatih artinya ini guru lawan murid nih, murid lawan guru. Iya dong. Yang murid siapa? Yang muridnya pasti Deha dong. Dari kepelatihan. Dari kepelatihan ya. Walaupun dari segi karir pemain Deha lebih mentereng. Deha lebih mentereng karena Deha kan juga udah sering main jadi timnas dan juga pernah jadi juara bersama Biang Bola. Kalau Kocoy kan masih belum pernah sama sekali ya. Belum ya. Artinya Kocoy belum pernah ya. Timnas belum pernah ya. Seleksi waktu itu Tapi pernah main sama saya juga waktu pas lagi di Pelindo. Bukan Pelindo dulu. Mas Trans. Gitu. Oke, Cosmo JNE Bang, secara pelatih kita tahu head to head guru lawan murid. Kocoy di mana lebih dulu sebagai pelatih dan Deha menyusul kemudian, tapi pengalaman Deha sebagai pemain juga tidak bisa dipungkiri ya, bahwasanya itu sangat menunjang dia untuk memegang. Staf pelatih juga sama, semuanya pernah bekerja sama. Ada Adelsmana sama Amril di Cosmo, ada Cate di Kancil BK sama Adil Hussein. Jadi ini akan sangat seru banget pemain-pemain, tapi memang secara pengalaman Kancil tertolong dengan pemain-pemain tim nasionalnya. Cuma perlu diwaspadai karena Nizar nggak bertanding. Betul. Karena harus absen. Kartu merah ya. Ya, kartu merah. Jadi absennya berapa kali, Don? 1. Ini kan hari kedua, Don. Berarti hari pertama tadi kan dia udah main dulu. Oh iya ya, udah main ya. Kan? Tadi lawan siapa sih Kancil? Oh, lawan Pendekar. Pendekar. Berarti lawan Cosmo udah bisa main. Iya. Berarti full tim seru nih. Oke. Gol 50-50. Hah? Gol 50-50. 50-50. Iya. Bisa kemungkinan juga ini Cosmo bisa selip juga sama Kancil. Gue malah masih mengunggulkan Cosmo sedikit 5149 sih. Kayak menang tipis sih Cosmo. Oke, kita lihat nanti. Konsistensi, konsistensi sih. Kita lihat nanti. Oke. Pendekar Derby Asia. Nah, ini juga sama-sama tim kuda hitam sebetulnya. Walaupun yang kuda hitam Pendekar United ya. Iya, secara logo. Mas Atta. Oke dong. Jadi Pendekar
Pendekar ini ya seperti biasa bang, kalau lawan tim-tim bagus naik turun lah, konsistensi ya. Itu tuh masalahnya. Kalau lawan DB Asia seharusnya mereka sama-sama inilah, sama-sama katakanlah kita head to head lah ya, BW sama Panca. BW ini kali pelatihnya bagus, walaupun di beberapa kesempatan memang dia gagal ya kan. Tapi di satu sisi dia selalu apa ya, katakanlah kalau misalnya dikasih kepercayaan penuh tuh dia kayak semacam bisa ngebuktiin gitu. Seperti waktu dia di Mataram bisa bawa ke Final Four segala macam. Tapi memang semua tergantung bagaimana manajemen mempercayai BW secara sepenuhnya. Bukan itu lagi ya, bukan itu aja Don. Apa lagi? Tergantung pemainnya. Ya pemainnya menurut apa kagak? Bukan. Pikir apa enggak lolos? Oh iya. Kalau mainnya nggak lolos lagi pikir gimana? Iya. Kita mau bahas apa? Lagi itu Pak non teknis. Tapi lucu juga sih kalau kita prediksi PCR yang positif negatif. Lucu ya. Lihat dari Instastory gitu. Wah, nih Instastory dia. Iya, jadi gini dong, kita ngebahas mau head to head pelatih juga mau hasil PCR-nya, tetap aja kan berubah semuanya. Betul. Tapi minimal kita bicara tentang teknis secara normalnya seperti apa. Betul. Oke, Bang. DB Asia sama Pendekar. Saya 50-50. Saya DB Asia menang. Gua agak selek, serius loh. 5545. 5545. Iya. Alasannya apa tuh? Alasannya karena DB Asia selalu tampil bagus ketika melawan tim-tim yang bagus, apalagi ada pemain asingnya. Oh, motivasi ya? Motivasi. 5545. Itu pandangan dari Mr. Bem tuh perlu diwaspadai juga. Jadi kita berseberangan dulu dong. Nggak apa-apa, justru di situ serunya. Kalau kita sama terus ngapain nih kan? Ngapain bikin sendiri aja? Bikin konten. Iya kan? Oke. Don, nice. Jangan lupa Don. Ini kita di mana Don? Kita di MUK. Seruput terus. Seruput habis. Nah, gue emang suka es batu pakai nasi. Oke, kita untuk prediksi di MUK Cafe. Kita ada di MUK Cafe. Ya, di MUK Cafe di Tebet Barat Dalam 2 nomor 14. Timur Dalam 2 nomor 14. Iya, jangan lupa buat kalian semua yang punya tempat bagus. Iya dong. Bilang sama kita datangin. Tenang tapi aja. Kafe ya, jangan tempat bagus pemakaman. Oh, jangan. Kamar cukup sama Sami aja. Kalau kamar cukup buat Sami karena emang kita susah nyari tempat. Pokoknya sediakan aja buat kami makanan seadanya. Iya, seadanya. Yang penting bisa bungkus. Bisa bungkus bawa pulang. Oke. Dan kita akan sebut terus nama tempat kalian. Pokoknya kita di jalan kita sebut, lagi naik mobil kita sebut. Aduh, makin gila. Rusak. Nah, itu pekan 9 Don. Pekan 9. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya, kita akan review lagi. Mudah-mudahan nggak ada PCR drama-drama PCR lagi. Benar. Dan semoga semua teman-teman pelatih pemain official semua sehat. Ya. Amin. Kita juga Abang juga sehat-sehat ya Bang ya. Ya, lu juga. Komentator soalnya. Siaran dong. Apa lu Bang tadi? Komentator. Oh, kan lumayan. Liga Indonesia? Belum ada lagi. Belum disiarin. Belum ada panggilan lagi dong. Oh, oke. Coba panggilan. Jadi kita tuh yang berharapnya tuh enak kalau kita mengomentari memang dalam kondisi semuanya full tim. Ya, betul. Jadi enak. Jadi dari strategi kita bisa bahas. Benar. Dari pemain juga kekuatan yang memang diinginkan oleh pelatihnya juga bisa berjalan. Iya. Karena apa? Setiap pelatih juga pasti akan jomplang ketika dia udah punya paket-paketan. Betul. Harus hancur karena masalah PCR. Betul. Masa kita nggak bahas bagaimana teknik si petugas kesehatannya, PCR-nya, nyoloknya diputer-puternya ke kanan apa ke kiri, arah jarum jam apa sebaliknya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi teman-teman tolong pemain dan pelatih jaga kesehatan supaya prediksi kita nggak salah. Ya. Jadi gini juga Don. Jadi tadi kita juga kurang juga nambahin Don. Tadi sebenarnya juga ada juga komentar dari netizen ya. Apa tuh? Kenapa enggak liga futsal juga dibikin sama kayak sepak bola? Jadi kayak bubble itu loh Don. Jadi di satu wilayah aja udah dihabisin satu ini. Jadi semua pemain itu terisolir nggak kemana-mana. Lah siapa bilang nggak? Sepak bola juga ternyata kena juga ya kan? Siapa bilang nggak terisolir Bang? Ya makanya. Jadi sepak bola juga walaupun sistem bubble gitu juga tetap aja pada kena. Itu dia. Ya, maksudnya saya juga bilang kok sistem bubble sebenarnya gini Bang, yang lucu ya PCR itu. PCR pemain dibalik lagi ke hotel tapi nggak ada ngejagain. Saya aja waktu pekan pertama di sana di Surabaya itu sama aja Bang. Nggak ada ininya. Jadi sebenarnya ini kembali kepada disiplin setiap pemain. Betul. Bagaimana bukan kita pemain aja sih, semua perangkat. Semua perangkat elemen yang ada dalam tim lah. Ya, tanggung jawab buat diri masing-masing. Dan juga itu buat tanggung jawab ke orang lain. Karena kalau pada saat dia tanggung jawab dia nggak kemana-mana dan orang lain juga melakukan hal yang sama. Artinya semuanya bisa safety. Saling ngejaga. Tapi kalau misalnya saya nggak tanggung jawab, saya pergi, saya kena, saya nularin. Walaupun teman saya juga bertanggung jawab nggak kemana-mana, kena juga. Juga. Gitu. Jadi, oke.
teman-teman tolong jaga kesehatannya ya. Jadi kalau kalian semua mau cepat sembuh, ya datanglah ke Dokter Boyke. Ya. Boyke. Testimoni dari penderita. Kurang ajar. Baik, kenapa Dokter Tapi nggak apa. Kalau testimoni dari penderita yang memang normal nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau tidak normal, datanglah kepada Gopal. Gopal. Oke, Don. Oke, cukup itu Don. aja. Nanti ya, kita ketemu lagi di pekan ke-10. Betul. Jadi gua saksikan Lambetura yang kita Iya, Lambetura ya. Ya. Saksikan terus pokoknya. Saya Fenar BEM Huta Barat dan saya Doni Zola. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat dan TV sebelah dan juga follow Instagram Donzol dan Fenar Huta Barat. Oke, selalu itu ikut terus konten-konten kita. Kita konten-konten Lamtur dan Bempret kita. Oke. Okay. Cepet. Wah, banyak tuh.